Nah, suatu ketika malam-malam biasa kan namanya kiai membangunin santri nih. Nah, itu dilalaki ono santri nakal. Jadi ketika itu didodoki dok tangi, nah itu biasa ora kenteng ping gugah-gugah. Nggak taunya Pak Yai. Nah, nggak ngerti ini ternyata ki Pak Yai. Pak Yai langsung mengkurut. Ya Pak Yai ini ya meneng tok, diomong ora kenteng ping gugah-gugah. Iku Pak Yai. Sampai sakmono itu. Nah Mas Agus, berarti pun pinten tahun mondok niku nderek Kyai Akrom niku? Dari mulai tahun 89 sampai tahun 2000. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Pun khatam kitab nopo mawon. Lah nek ditakoni kitab opo angel ya. Angel jujur iki aku sing ngalami ya Allah Gusti. Muni nek iso nangis ki arepe nangis. Ya kan pengalaman saya dulu karena mungkin yang mondok itu sudah usianya sudah bukan ya bukan usia pelajar lah. Ketika urusan hafalan itu Pak Yai ndak nyuruh hafalan. Wis ndak usah hafalan, umure ora nyadak, sing penting paham, Sing penting paham. sing penting paham Pak Yai gitu. Aku kepingin ngaji kitab, nek iso maca kitab nahu sorob dan sebagainya. Terus ngakone Pak Yai aku kon nemoni sampeyan, jare kon mulang. Glek. Innalillahi. Iku tamparan bagi saya. Iya, karena waktu itu memang aku nggak paham sama sekali. Aku tak iyai, karena Pak Yai wis ngendika kaya iku, padahal aku sepurane Alfia nggak. Iki aku nek Pak ngomong Pak Yai, Pak takok kan izin. Akhirnya nek bengi dimutolaah. Mengini dimutolaah, esuk-esuk bar subuh tak ulangne ambek Turahman niku. Esuk-esuk maneh, dadi tiap hari iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bersama dengan dua orang santri, di mana santri ini merupakan bagian daripada as-sabiqunal awwalun, santri awal Mbah Kyai Haji Akrom Sofwan. Jadi memang sengaja tadinya saya ingin mengajak beliau Bapak Agus dari Bali untuk ngobrol di lokasi Pondok Pesantren Ayo Ngaji, tetapi karena hujan kemudian saya mengajak Bapak Agus untuk silaturahim ke dalamnya Ustadz Farihun di Pandansari Pekalongan, Warung Asem Batang, dan kita sekarang ada di lokasi Majelis Taklim Berkah Sholawat di bawah pimpinan Ustadz Farihun. Nah, sebelum kita ngobrol, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini yang ada di kanan saya namanya Ustadz Farihun. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Muhammad Agus NS. Ini kenapa? Nisfu Sa'ban. Bukan, bukan nasi soto tapi. Nisfu Sa'ban. Nah, tapi yang penting NS bukan nasi soto, karena ada yang mengatakan Agus NS nasi soto. Nah. Mas Agus NS ini, Pak Agus NS ini aslinya orang pundi? Pekalongan, tetapi kemudian beliau hijrah ke Bali, ke Denpasar Bali. Jadi nanti kita ngobrol lah, karena supaya kita tahu dulu seperti apa perjuangan dari Mbah Akrom Sofwan dalam mendidik santrinya seperti apa. Kita bisa tanya dari dua orang ini, sehingga kita bisa menggali sejarah dan kita memiliki spirit, bisa memiliki semangat seperti semangat para pendahulu-pendahulu kita. Baik Ustadz, saya pertama kali ke panjenengan. Pertama kali mondok di Safi Akrom tahun berapa Ustadz? Saya di Safi Akrom kisaran tahun 2011 lah Mas ya, kulo 2011. 2001. Iya 2001. Loh, sebelum 2001 kayaknya. Enggak, kalau saya 2000 tahun 2000 lah, sampai
sampai 2004. Jadi 4 Saya tahun. hanya ya? 4 tahun ngaji sama Pak Yai. Alhamdulillah dari 4 tahun itu mungkin yang apa ya istilahnya mewarnai saya ya kebanyakan dari ngaji sama Pak Yai. Selama 4 tahun di Syafi'i Akrom. Iya. Itu kamar sebelah mana itu, Pak? Kamare sebelah pun. Dulu ke Akrom kan aslinya kan apa Pringlangu nggih. Iya. Lah pas wayah jenengan niku Abah sudah bangun rumah di Jenggot apa masih dari Pringlangu? Kalau saya kisaran tahun 2000 itu berarti ya sudah akhir-akhir ini ya, bukan termasuk Sabiqul Awal. Oh, bukan Sabiqul Awal. Iya. Ya kisaran tahun 2000. Dulu saya di kamar dakwah kalau nggak salah deh. Dakwah sebelah kantor. Ya biasa pindah-pindah lah. Terakhir menempat di kantor. Dulu waktu jenengan mondok itu santrinya Syafi'i Akrom berapa, Pak? Kalau saya dulu 30 atau berapa itu? Pasang surut. Pasang surut lah. Pasang surut. Itu pas tahun 2000 itu Ki Akrom masih fokus atau sudah mulai ngajar di beberapa tempat? Ya sudah ngajar sih. Kalau saya lihat ya pagi beliau habis subuh juga sudah ngisi majelis taklim sampai malam kan, baru ngajar sama saya itu kisaran jam 8 sampai 10. Terus beliau istirahat, terus habis sholat duhur ngajar lagi, dan habis isya ya nggak sering menemani musyawarah, nggak sering, tapi 1-2 kali beliau tetap keliling mengamati musyawarah kita, anak-anak sama teman-teman musyawarah kita. Ada cerita menarik apa Ustadz yang panjenengan rasakan ketika panjenengan selama 4 tahun di Syafi'i Akrom di bawah bimbingan langsung almarhum Ki Akrom? Ya yang saya alami, saya nggak pernah dimarahi, nggak pernah. Ya mungkin kalau dimarahi bahasanya nggak marah. Mungkin yang menjadi kesan saya, pernah saya itu ketika ngaji posisi parkir motor kan menghadapnya sudah satu arah ngadap ke timur semua. Saya datang paling terakhir. Karena datang paling terakhir kan parkir penuh, akhirnya motor saya tak taruh di belakang motor yang lain. Ngadapnya kan kalau yang lain itu ke timur, saya ke utara. Malang. Akhirnya pas Pak Yai rawuh sebelum buka pengajian, saya ditegur Pak Yai. Beliau bilangnya begini, kae ono wong betotong nang dalan. Betotong. Ono wong betotong kae dikandeni. Nah, sekitar itu saya sadar, oh berarti yang betotong motor saya. Seharusnya beliau kan langsung memarahi saja kan bisa. Tapi enggak. Beliau bahasa ngendeni dengan bahasa beliau seperti itu. Bahasa kae ono wong betotong itu seperti itu. Tapi saya sadar pada itu yang ditegur saya. Otomatis saya langsung betulin motor, parkir motor. Ya, pemirsa, bahasa betotong ini merupakan bahasa sindiran yang sangat halus, di mana pada waktu itu santri betul-betul bisa memahami sindiran itu sebagai sebuah teguran. Nah, anak santri saiki pripun? Terus itu bahasa asli Pekalongan itu. Betotong. Bahasa asli Pekalongan. Nah, yang menarik itu kan bahwa beliau itu tidak langsung nembak dor ngoten loh. Tapi bahasanya kan bahasa halus. Ya mungkin biar nganu lah. Enggak gimana ya? Kesannya enggak menyakiti. Nggih, mboten melukai. Iku ono cerita, cuman kan
sebelum Pak Yai iku di Pondok Pesantren Safi Akrom. Sebelumnya itu di Pondok Pesantren Hirzuddin di Kesesi, Semampir. Jadi sekitar tahun 88 sampai 90. Jadi sebelum di Safi Akrom itu beliau di Pondok Kesesi Semampir dulu, namanya Pondok Hirzuddin. Itu atas dari Badik BL. Nah di Santra di mana Pondok Hirzuddin itu hampir sama pondoknya, jadi lontrong. Lontrong niku napa lontrong? Lontrong iki apa? Los. Nah, suatu ketika malam-malam biasa kan namanya kiai bangunin santri nih. Bangunin santri ini didodoki Kang, tangi Kang. Nah, iku dilalaki ana santri nakal. Ya mbuh apa ketepaan apa piye, jenenge padha wae Agus. Tapi itu Agus aku. Itu Agus nang rusak ban. Agus nasi soto nih. Jadi ketika itu didodoki dok tangi, nah itu biasa ora kenteng ping gugah. Nggak taunya Pak Yai. Nah, nggak ngerti ini ternyata ki Pak Yai. Pak Yai langsung mengkurut. Ya Pak Yai ini ya meneng tok, diomong ora kenteng pe gugah. Iku Pak Yai. Sampai sakmono itu. Iku tahun 88 itu. Aku melu nang kono sempet. Ya coba nek awake dhewe diomong ora kenteng ya piye. Ndak bahasa nopo sindiran seorang guru ngandeni nopo ngandani santri dengan bahasa halus ini kan butuh pemahaman dari dua sisi. Satu sisi adalah gurunya supaya tidak melukai perasaan santri, ini penting. Kemudian yang kedua adalah niki loh, rasa pemahaman santri terhadap bahasa gurunya mampu memahami. Nah niku pas wedal niku jenengan pun umur pinten kira-kira? Itu ya awal-awal saya keluar dari pondok, Gus. Berarti sebelum teng Safi Akrom jenengan mondok sudah mondok? Iya benar. Saya dulu pernah di Bahasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponorogo. Habis dari sana terus ingin ngabdi, ingin belajar sama Pak Yai. Umur pinten kira-kira? Di Safi Akrom ya kira-kira setelah lulus aliyah lah, di sana aliyah SMA, setelah SMA. Nggih, artosipun bahwa Abah dawuh kados ngoten terus jenengan bisa memahami niki secara secara akal niku memang bisa memahami santri ini ngoten lho. Tapi nak bocah SMP seumuran SMP diomongi kados ngoten kan nggih cok. Dicari yang betotong. Ana wong betotong lah, wong betotong ki nang ndi kan. Iya. Ngoten nggih. Dikirane kan betotong iku wetenge blundes gede. Niku maknane betotong niku napa makna? Betotong ki asline kan maknane betotong kan kaya iki. Betotong wetenge gede betotong ini. Lah cuma kan yang dimaksud betotong itu kan nggawa tong. Nggawa tong. Artinya nopo arane menjalani. Iya. Menjalani nopo? Menghalangi. Pada waktu itu ya yang saya paham pokoknya motor saya menghalangi motor yang lain. Ya, motor ya kan betotong apa? Ngadap ke jalan gitu loh. Malang. Itu Pak Yai bahasanya pakai bahasa itu. Mengingatkannya dengan bahasa itu. Bahasa sindiran halus. Ada lagi Pak Ustadz Farihun. Nopo malih? Berarti jenengan bukan termasuk as-sabiqunal awalun nggih. Nah Ustadz Agus. Kula ngundangin napa niki? Mas Agus, Pak Agus. Terserah. Wong melune kan si ansor, nek ansor kan si identik nom. Durung melure ngene eno kok. Nek ansor kan si identik nom. Anakan. Si anak si pemuda. Nah Mas Agus nopo arane termasuk sabiqunal awalun nopo tengah-tengah atau tapi kalian jenengan riyen ya Pak Agus.
Saya itu dari di situ mulai awal tahun 90. Awal Ki Akrom di Jenggot atau sebelumnya pas waktu Ya di Hirzadin itu ya, tapi jenengan awal ikut juga di ikut. sana? Oh. Di Hirzadin di pondok itu sebelumnya kan saya di Hirzadin ikut. Nah, setelah beliau ada alasan balik lagi ke Prenglangu dulu. Prenglangu Gang Pitu. Nah, waktu itu ditawari oleh pengurus untuk mengampu Pondok Safi Akrom. Nah, setelah di situ saya diminta, ayo Gus ikut saya, terus sekalian ngancani wafa. Jadi waktu itu tahun 90 langsung ikut ke sana. Umur berapa waktu itu jenengan? Nah, tahun 90 itu umur pira ya? 76 90. Las-lasan. Iya. 16 tahun. Pira ya? 16. 90. 90. Iya 16 tahun 17 tahun. Jadi waktu itu Vida masih bayi. Ngampu ya aku. Istri saya. Iku Umam lagi kelas 1 apa 2 SDMI ku. Iku yang antar jemput saya. Jadi mulai tahun 90, jadi pondok paling awal, termasuk awal. Jenengan teng Jenggot awal, tapi nggih pun derek teng daerah pundi arane? Kesasi. Napa Pondok Pesantren Hirzadin. Hirzadin. Desane napa niku? Semampir. Niku Abah pada waktu itu memang juga termasuk pengasuh awal atau Pengasuh gimana? awal, memang pengasuh awal. Pengasuh awal. Karena yang menarik ke sana itu dulu batik BL Haji Bahir. Haji Bahir. Sekarang sudah wafat mungkin. Sudah. BL-nya kan sekarang. Nah, sekarang kan anaknya kan ada namanya siapa? Bahir Latifah itu yang sekarang di PAN itu. Nah, itu anaknya. Itu di sana cuman setahun berapa bulan, tidak kerasan, akhirnya pindah lagi ke Prenglangu. Dan sebelum di Pondok Hirzudin pun sebenarnya beliau di rumahnya itu ada santri. Rumah mertua? Iya, yang di Prenglangu. Prenglangu nggih. Itu sebelumnya juga. Jadi saya itu waktu itu kalau kan mainnya sering bareng sama Wafa itu dari kecil memang bareng terus. Jadi saya tahu tiap sore itu ada ngaji kitab di dalam. Ya. Waktu itu ya namanya saya lupa, ada yang sekarang itu yang masih ingat itu cuman Arifin. Sampai sekarang itu kalau ketemu itu ya seneng dia. Itu ngaji kitab kuning. Di rumah? Iya, di rumahnya. Dan saya waktu itu enggak tahu itu kok pijaran apa ditulisi Arab mana ini. Wes ono Arab kok ditulisi Arab miring-miring. Waktu itu aku tak lihatin, enggak ngerti aku. Itu sudah ada di situ. Jadi beliau itu sebetulnya memang kalau maaf lah bisa dikatakan riyadoh ngajar. Iku sing mungkin dari kita itu belum bisa seperti beliau. Memang riyadoh ngajar, mutolaah itu memang dari dulu. Jadi sebelum di pondok pun, sebelum pondok di pondok di Hirzadin itu, sebelum ngurusi Pondok Hirzadin sudah mulang memang. Ya. Dan memang Abah hobinya mulang. Iya, memang mutolaah. Saya masuk ke dalam saja, di setiap sudut itu pasti ada kitab. Nggak tahu lah fungsinya apa, nggak tahu, pokoknya di setiap sudut itu pasti ada kitab, itu pasti ada. Mungkin ya sambil duduk bisa langsung mutolaah gitu. Itu asikin aku. Nah Mas Agus, berarti pun pinten tahun mondok niku nderek Kiai Akrom niku. Nah Pak Kiai Farihun kan sekitar 4 tahunan nggih. 5 tahun. Tahun 2000 akhir, 2000 pertengahan niku aku keluar dari pondok. Berarti pinten tahun kira-kira?
dari mulai tahun 89 sampai tahun 2000. 2000 berapa itu? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Pun khatam kitab nopo mawon. Lah nek ditakoni kitab opo angel ya. Angel jujur iki aku sing ngalami ya Allah Gusti. Muni nek iso nangis ki arepe nangis. Jujur nek di antara kanca sing sak kelas iku aku sing paling bodoh. Ya sampai saya paling bodoh. Ya kan pengalaman saya dulu karena mungkin yang mondok itu sudah usianya sudah bukan usia pelajar lah. Itu sampai ketika urusan hafalan itu Pak Yai ndak nyuruh hafalan. Wis ndak usah hafalan, umure suranya ada, sing penting paham. Sing penting paham. Sing penting paham Pak Yai gitu. Bahkan sing penting paham. Sing penting paham. Lah pesan Pak Yai yang namanya paham itu kalau mengajar orangnya tahu. Jadi kalau dia mulang, yang diulang itu santri bisa paham, berarti dia sudah paham. Pokoknya ciri-cirinya seperti itu, pesannya Pak Yai seperti itu. Pokoknya kalau yang diajak bicara tidak paham, berarti ya kita belum bisa memahami kitab itu, belum bisa. Itu pesannya Pak Yai seperti itu. Makanya sampai sekarang juga ya, misalkan saya tanya, berarti kemampuan saya memahami kalau yang diajak bicara paham, ya berarti saya sudah mampu memahami kitab itu. Jadi pegangan sampai sekarang. Nggih. Ini satu apa namanya? Salah satu dawuh Ki Akrom, seseorang dianggap paham terhadap kitab itu kalau orang ini mampu memahamkan orang lain atas isi daripada kitab tersebut. Sehingga ketika kita belum bisa memahamkan kepada orang lain apa yang ada di dalam kitab itu, berarti kita masih belum mampu memahami kitab itu dengan baik. Dan kemudian kewajibannya ya harus terus belajar itu, mutolaah itu. Terus ya, Pak Agus, ada cerita apa lagi Pak Agus tentang Ki Akrom ini? Saya dulu pernah mendengar beliau ini numpak motor nopo arane motor Alfa 2. Sampai ngajinya itu ke Bojong. Iya. Dari Jenggot ke Bojong pada waktu itu numpak Alfa watang-atang ngoten nggih. Bisa dibayangkan perjalanannya berapa menit. Sekarang saja kalau kita pakai motor yang sudah zaman sekarang PCX atau yang lain itu kadang masih ada waktu 30 menit atau berapa. Anak mbiyen betone Alfa niku pinten menit niku? Ya iku ya mungkin sekitar 1 jam, kadang ring Bojong. Krono kan aku waktu itu sing bonceng-bonceng nih beliau. Oh, jenengan yang nyetir berarti. Ya, jadi kemanapun beliau ngaji rutinan, iku aku sing bonceng, malah bunyi iku takon aku wis duwe SIM durung. Yo, aku digawekno SIM. Jadi aku sing bonceng no rindi. Makane iku pada saat bapakku juga pamitan aku metu. Iku almarhum beliau Abah Yai ngomong wis Agus wis ngerti. Krono Agus ki biasa melu aku ngerti carane aku mulang. Padahal aku sih bingung iku. Nah sing kejadian sing aku tak alami iku jujur aku sebetulnya kan ndak paham Alfiyah, padahal iku aku wis katam Alfiyah tapi belum paham. Nah ono jenenge Surahman, ngerti ya? Turahman ngerti ya? Nah Turahman iku datang sowan ke tempatnya Pak Yai. Singkat cerita, si Turahman iku kepingin iso maca kitab, ngungkapke kepingin iso maca kitab, terus kepingin diulang Abah Yai. Ngajari Abah Yai, kowe ring pondok mono golek ono Agus. Terus Agus jenengan apa Agus sing nek sing nang kene kan Agus aku. Digoleki aku. Goleki
sampean sapa Agus, sampean sapa Turahman, aku tek ngene Pak Yai. Aku kepingin ngaji kitab, nek iso maca kitab Nahwu Shorob dan sebagainya. Terus ngakone Pak Yai aku kon nemoni sampeyan, jare kon mulang. Blek. Innalillahi. Iku tamparan bagi saya. Iya, karena waktu itu memang aku nggak paham sama sekali. Aku mikir la ilaha illallah. Iki piye iki? Aku tak iyai, karena Pak Yai wis ngendika kaya iku, padahal aku sepurane Alfia nggak belum, ya iku mau dikandake durung paham. Aku tak iyai, wis ya mulai kapan? Sesuk aku ngomong. Sesuk. Aku mikir sewengi. Iki aku nek Pak ngomong Pak Yai, Pak takok kan isim. Jujur isim. Akhirnya nek bengi dimutolaah. Mengini dimutolaah, esuk-esuk bar subuh tak ulang net ambek Turahman niku. Esuk-esuk maneh, dadi tiap hari iku. Mengini mutolaah maneh. Sesuke tak mbakno nang Turahman. Mengini mutolaah maneh, sesuk nek tak mbakno nang Turahman. Lah kok ndilalah aku nek diparingi paham, terangke alhamdulillah Turahman paham. Bahkan muji itu juga sempat melu iku, muji Manan iku nek ngaji esuk sempat melu. Jadi Nahwu Shorob, makanya langsung Pak Yai ngendika, Gus nek mulang, nek kepingin cepet imriti ra usah, Duratul Yatimah ora usah. Cukup Jurumiyah ambek Alfiyah. Garek engko jupuk Asmaul Sittah iku mau. Dek imriti Asmaul Sittah jupuk wis terus Qaidah iku, Nahwu Shorob iku wis tak jamin bocah iso maca kitab. Jadi nak miturut Abah membaca kitab itu cukup belajar Jurumiyah. Jurumiyah. Satu, kedua Alfiyah. Alfiyah. Terus juga sing imriti iku cuma Asmaul Sittah iku wae. Artinya copotan ya. Iya. Istilahnya ambil sebagian saja, tidak perlu kemudian belajar secara keseluruhan. Ya itu kalau mau kepingin metode cepat. Terus ditambah Qawaidus Shorfiyah. Iya, Qawaidus Shorfiyah. Terus itu kan untuk bagaimana cara karena gini, kenapa seperti itu ditekankan? Banyak sekali orang yang tidak bisa mengajar tasrif. Karena mas kena fa'ala yaf'ulu fa'lan nasara yansuru nasran. Iki carane mulang piye? Itu kalau ndak dibarengi dengan kaidah Shorfiyah, tidak dibarengi dengan elal, ndak bakalan bisa itu menerangkan menerangkan tasrif. Itu pesannya Abahi ngono. Jadi tasripan itu tetap sekelane kaidah Shorfiyah elal. Iku mesti iso nerangke tasrif. Sudah itu. Jadi aku sing tak ulang no kaidah Shorfiyah elal otomatis kan tasrif. Jurumiyah Alfiyah sudah. Alhamdulillah Turahman bisa maca kitab. Aku nih malah gak iso maca kitab. Bisa mulang tapi ndak bisa baca kitab. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kon maca kitab ya bingung. Bener. Aku iki ya Allah, iki tampar, bener tamparan aku. Kroso ditampar aku. Karena pada saat itu aku tak omong, memang aku diantara teman-teman yang paling bodoh sendiri itu saya. Jadi aku ya nek umumane dimarahin itu paling banyak saya. Ngene ora iso. Ya Allah Gusti, kok jedel nemen aku. Tapi lha iku begitu ana wong aku langsung mono golek ana Agus, loro kae takoni Agus, kon mulang Alfiyah. Nah, aku kan ya sepurane piye coba awake dhewe ora iso mulang, terus kudu kon mulang bocah iku. Gelem ora gelem ya ngesuke kan ya kepaksa. Nah, kepaksa. Jadi supaya kene tok pura-pura wong ngerti ra. Gengsi. Gengsi mosok senior kok gak iso mulang. Iya. Arep takon Pak Yai kan mesti izin. Piye carane mutolaah iki? Mutolaah dimutolaah semua nek
Jadi nek aku niki urung paham, ngomong sesuk libur sih. Jadi nek sampai aku paham baru tak anu. Iya. Aku ngrumasanin aku urung paham, aku ngomong libur sih, tapi aku urung paham, orang ngomong urung paham, libur sih isi lemes. Oke. Ini barokah daripada beliau Ki Akrom Sofwan. Beliau berdua nyicipi ilmu beliau ini, Masya Allah, meskipun tidak terlalu banyak. Beliau berdua mencicipi, tetapi paling tidak misalkan Ustadz Farihun di dalam sini di Pandansari punya majelis namanya Majelis Berkah Sholawat. Nah, Majelis Berkah Sholawat ini seperti apa Ustadz Farihun? Yang diajar, yang diulangkan kitab atau rutinannya seperti apa, monggo? Di Majelis Berkah Sholawat ini kita memang apa namanya, kalau yang pokok berarti kan pengajian Al-Quran lah anak-anak itu ya. Yang untuk anak-anak sekitar rumah saya itu pokok pengajian Quran lah, ngaji Quran. Terus di sini juga apa namanya, ada yang mingguan. Kalau mingguan itu yang ya sifatnya umum sih, tapi yang datang ternyata yang sepuh-sepuh. Yang mingguan itu kita baca Rotib Kubro. Terus yang bulanan kita baca Maulid Simtuduror, itu yang ikuti pesertanya dari daerah-daerah. Dari Talun ada, Warongasem ada, Wonotunggal ada, kita gabungan lah. Kalau ada yang minta di mana ya kita berangkat jamaah semua, berangkat ke sana semua. Nah, nanti agar enggak apa, kita hanya sholawatan atau baca maulid saja, terus setelah itu saya semampu saya, sebisa saya bacakan kitab, terutama kitab fikih dasar, karena melihat jamaah ternyata kan itu dari memang basicnya bukan basic anak-anak yang tadinya senang ngaji. Jadi terutama yang saya tekankan masalah wudu, sholat, itu yang sering saya sampaikan. Di samping kita mukodimai dengan tentang fadilah sholawat atau tentang keutamaan Kanjeng Nabi lah. Setelah itu saya sampaikan tentang fikih, terutama fikih dasar, wudu, sholat, itu yang saya sampaikan seperti itu. Masalahnya sasarannya panjenengan memang orang-orang di kampung-kampung. Jadi memang banyak yang memang perlu dasar tentang fikih. Mas Agus niki sudah berapa lama di Bali, Mas Agus? Mulai tahun 2005 awal. 2005 awal sampai 2021. 16 tahun. 16 tahun nggih. Panjenengan teng mriku buka majelis napa, Mas Agus? Balinya sebelah pundi? Balinya di mana? Denpasar. Di Denpasar, di Kepaon. Kepaon. Di Kepaon, Kampung Islam. Kampung Islam Bali. Cuman di sana itu kan ada komunitas orang-orang Pekalongan. Nah, di sana juga ada musola. Itu milik Pekalongan. Alhamdulillah, Abah Yai itu juga termasuk salah satu orang yang meletakkan batu pertama. Oh, Abah berarti sudah pernah nyampe? Iya. Tahun berapa? Itu kalau tidak salah tahun 2008. Enggak, 2008. Berarti jenengan pun di sana? Belum. Kok 2008, sorry. Tahun 98 apa 9, sekitar 98. 90-an lah. Ya, 90-an. Sorry, bukan 2008, 90-an. Jadi waktu itu saya pernah dengar, jadi Pak Yai iki arep ring Bali waktu iku. Ambek almarhum Pak Yai Mustafa Bakri, terus almarhum Pak Kiai Pak Ki Thohir. Pak Thohir. Jenggot. Ya. Nah, begitu setelah saya di Denpasar, setelah saya juga ikut ngajar di sana, istri saya juga ngajar di sana, ternyata di situ saya cerita-cerita, dari siapa?
Oh saya pernah mondok di sini santri siapa Pak Kiai Akrom. Oh lah iki lho Gus musola iki juga biar Pak Kiai Akrom iku melu andil yaitu peletakan batu pertama. Jadi nyambung. Pas. Nyambung kalian jenengan. Ceritane jenengan teng mriku nggih karena Abah sudah pernah di sana ngoten nggih. Pun selama 16 tahun. Dan jenengan di sana itu ikut jejaknya Abah, apa bikin majelis atau aktivitasnya apa? Ya, kalau aktivitas sehari-hari karena namanya orang merantau itu sebetulnya pedoman orang merantau itu cuma 2. Kalau ndak kurang wirang. Atau dua-duanya. Apa itu? Bisa dijelaskan untuk aku? Kalau ndak kurang wirang. Nah, bisa dijelaskan. Kurang ekonomi. Wirang karena di kampung halaman sudah malu. Mau balik, mau pulang ke kampung halaman malu. Bukan karena belum sukses atau gimana? Orang merantau itu kan karena 2 faktor. Kalau ndak kurang, ya kurang wirang. Secara ekonomi. Wirang itu malu. Malu. Karena saya sudah punya cacat di kampung, akhirnya saya pindah. Kadang seperti itu. Atau dua-duanya. Ya kurang, ya wirang. Lah buat apa saya merantau kalau di sini berlebihan? Gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sana aktivitasnya ya tetap kerja. Tapi ada mulangin enggak? Ada di situ, di Diniyah itu. Jenengan? Ya. Ikut mulang di situ. Ikut ngajar, bahkan waktu beliau Abahya itu sebelum meninggal itu wafah pesen Gus njaluk jas. Aku wedi, wis aku sing ngomong. Lah piye? Wis ngomong Pak nggo mulang. Pak nggo mulang. Aku nekat. Begitu aku ngendika takok njaluk Pak Gopo. Nggih, Pak nggo mulang tapi nyuwune sing bekas. Ya engko nek mangkat ring Bali, aku pure alamat ora wae. Begitu aku arep ring Bali meneh Pak mangkat, iku aku rasa-rasen. Pak sowan opo gak, tak nekatke wis lah. Abahi Pak ngomong opo wis pokok aku tak mendel. Mrono dilala aku ngomong takoke arep rendi? Arep balik maneh ten Bali Pak kula nyuwun rasukane jas tapi sing wis dinggo. Oh iki wis tak pilihke, nggih krem. Ternyata juga si Wafa iku ngomong Pak nggo mulang. Jadi nang kono iku ya mulang nang Diniyah musola iku. Alhamdulillah angsal barokah nggih. Jenengan pon nomor derek. Yo kalau jare nang LTN NU Bali. Oh Mas Agus. Iya. Di LTN NU wilayah nggih? Iya. Maksudnya wilayah. Keren no. Luar biasa. Jenengan pun angsal jas nomor dereng. Jenengan sudah dapat jas apa belum? Ya minta sama Ustaz Asyari, minta sama keluarga. Berarti kalah harus sarung. Sarung. Sudahlah. Jas. Masya Allah. Nggih. Ya cuman lah iku aku ya Allah Gusti, begitu aku pas nyuwun iku ya minta sama beliau 1 tahun kemudian itu beliau wafat. Jadi ya Allah ini berarti aku nganter jemput pertama sekaligus terakhir. Iya. Insya Allah. Ada pengalaman menarik apa lagi Pak Agus dan Pak Ustadz Farihun? Nah, iku pernah menangi Abah di apa-apakan orang? Nah, pernah. Waktu itu kemelut partai. Oh.
Saya belum di sana, Gus. Oh, sampean belum? Dereng dulu. Belum. Itu kan kisaran 99. Iya, 98. 2000. 98. Iya. Berarti Mas Agus ini yang paham. Iya. Teman-teman. Jadi beliau waktu itu kan masih gempar-gemparnya PKB P3. Ya. Ya. Awal-awal muncul PKB, Iya. awal-awal muncul PKB lah nggih. Ya. Nah, di situ singkat cerita, kalau nanti saya beberkan panjang jangan. Singkat cerita, jadi rumahnya beliau itu hancur kacanya. Rumahnya itu beliau hancur total. Yang bikin saya heran waktu itu Abah Yai masih sholat di Batur depan, tapi alhamdulillah tidak kena sama sekali. Padahal itu secara logika harusnya beliau kena batu segini. Itu yang tidak masuk akal bagi saya. Katanya kan Pak Yai sholat pada waktu apa istilahnya di keropok itu kan Pak Yai kan sholatnya Iya, di ya ini. seperti di sini nah, sholat Kayak seperti gini Tembok. lah, sebelah kaca gini Sebelah kan. kaca. Berarti Oh. otomatis Jadi kalau ngadep-ngadepan batu masuk kaca. kan ini Bapak Yai. Jendela dulu itu kan tidak kayak sekarang, Heeh. jendela seperti ini, gede. Nah, begitu kaca prak harusnya Pak Yai kena. Padahal di samping. Di depan bukan samping. Sampai kaca. Harusnya kan kaca begini itu kan Kaca. kena. Tuh, terus ada lagi kejadian yang saya bikin aneh itu waktu itu saya nganter beliau dari Bojong kalau tidak salah. Begitu pulang, terus ada kalau bahasa sekarang apa? Kalau bahasa sekarang itu penggemar ya. Kalau Ngefan. ada bapak-bapak, saya kasih ya Allah, bapak-bapak tua dari Bojong apa Kesesi kalau tidak salah itu, dia rela naik sepeda Ondel. ini ke Jenggot hanya untuk menyerahkan ayam jago khusus ke beliau. Katanya gini, kenapa kok sampai dibela-belani? Belan-belani aduh. Aduh, bawa pit, terus cuma nyerah ke jago. Ayam. Niku Pak Yai, aku iku, ya iku sih waktu kampanye juga. Heeh. Aku iku arep burindi ya, pokoknya arep jalan ring jalan raya lah, metu arep ring jalan raya. Iku kok jenengan iku nang ngarepan nglarang aku. Perasaane Wong iku. Nglarang aku Pak Yai. Jarane Pak Yai, "Loh, lah wong aku lho nang omah." Pak Yai niku lho kaget. "Aku lho nang omah." "Mboten Pak Yai, jenengan iku ring ngandani aku ojo ora usah melu." Ya dilalah selamat wongnya. Kalau dia mungkin ikut trik, ya mungkin koprol. Pak Yai ini ya kaget ya. Ya aku krungu aku nang sebelah. Wonge ya aku weruh unduk-unduk mesake numpak ebit nggawa jago. Dek Bojong. Masyaallah. Hanya untuk nyerahke ayam jago iki. Merasa bahwa dirinya pernah diselamatkan oleh Ki Akrom yang sebetulnya Ki Akrom tidak mengakui. Tidak mengakui sama sekali. Oh, aku nang omah kok. Kan Iya, begitu. aku nang omah. Jam iki iya aku nang omah. Gimana coba? Iku sing ya Allah Gusti. Nggih. Waktu semono aku juga masih bomboh iku. Artinya bomboh iku ndak wis pokoknya urusan iki Pak Kiai aku. Jadi aku nggak kepikiran, maaf lah sepurane Pak Yai iki wali apa ndak iku. Ndak mikir iku. Ndak mikir itu nggih. Heeh, ndak sampai kepikiran kaya iku. Tak pikir iki Pak Yai iki paling duwe apa ngono tok. Nah, duwe ilmu apa gitu Iya, kan. jadi- Iso dadi loro apa gimana gitu. Iya. Ya iku gelone kayane jenenge gelo mburi ya. Iyalah. Kalau di awal namanya pendaftaran. Baik, terima kasih. Itulah obrolan saya dengan santri-santri beliau Ki Akrom Sofwan, dan semoga saja kita yang pernah
manggi beliau dan nyicipi ilmu beliau meskipun sedikit, diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab fi akhiri hayatihi Maulana Al-Habib Lutfi dawuh bahwa beliau Ki Akram Sofwan adalah min auliyaillah al-mastur. Itu yang membuat kita betul-betul Masya Allah, hati ini betul-betul nopo nggih, satu sisi bangga menjadi seorang guru yang memiliki seorang guru yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain kita juga gelo karena pada waktu beliau masih gesang kita tidak bisa banyak mengambil ilmu dari beliau, tidak bisa banyak mengambil teladan dari beliau. Tetapi yang paling penting adalah ke depan kita harus belajar untuk sedikit meniru beliau, karena kalau niru akeh itu kayaknya susah. Wis sithik mawon. Misal semangatnya beliau dalam taklim wa ta'allum itu yang perlu kita ikuti jejak daripada beliau Ki Haji Akram Sofwan. Ya, satu lagi ini. Yang buat semangat, harusnya buat semangat kita ya. Semangat para kita, alumni lah. Para alumni ini, jangan sampai berkecil hati manakala maaf tidak punya santri, bahkan walaupun hanya sekedar satu santri. Karena yang beliau alami waktu itu sekitar tahun 89 apa 90 kalau tidak salah itu. Karena beliau itu pernah waktu dulu zaman partai itu hanya 3, diisukan bahwa beliau itu masuk Golkar. Itu yang bikin miris. Satu, masuk Golkar. Kedua, begitu ngaji di salah satu masjid, saya tidak sebut merek, itu yang ngaji cuma 1 orang. Gara-gara diisukan Golkar itu. Ya. Dan itu beliau tekuni terus. Meskipun hanya 1 orang. Itu yang kalau mungkin bagi kita mental sudah down. Ya, tidak kuat kita. Tidak kuat ya. Lah itu yang beliau istiqomahkan, mungkin dari kita itu mungkin jauh. Betul. Nah itu yang harusnya semangat dari beliau yang seperti itu yang harus kita ikuti, tanamkan betul-betul, karena dengan keistiqomahan beliau akhirnya kan kita tahu siapa beliau sebenarnya. Nggih. Nonton mawon, matur nuwun, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap istiqomah nonton Kedai Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.